Sobat Ekon TV. Sistem pencernaan adalah salah satu sistem terpenting yang ada di tubuh manusia karena bertugas untuk mengolah segala jenis makanan yang kita konsumsi. Jika sistem pencernaan mengalami masalah, maka proses pengolahan makanan tidak akan berjalan dengan maksimal. Salah satu masalah pencernaan yang banyak dialami adalah munculnya polip di saluran pencernaan. Apakah jika seseorang sudah diketahui memiliki polip harus segera dilakukan tindakan seperti endoskopi dan kolonoskopi? Atau bisa minum obat saja? Simak penjelasan Dr. Kanyukman berikut ini. Okay, I mean the question really is what type of polyp they taken away, because when they take a polyp, they send it off to a laboratory to look at. If the polyp is what we call hyperplastic, these polyps, 80% of polyps are what we call hyperplastic. They are completely innocent, they're benign. So those, if your mum had that, I wouldn't be too worried in the sense of having 2 years. I wouldn't recommend having 2 yearly scopes, unless she had something called tubular adenoma, where there's some changes in cells. In those, we will advise every 2 years to have a look. Why do we do that? We do that because the lining of the colon is deemed what we call unstable. So if it's unstable, we need to do a check. It's like in your house. If your house continues being clean, it's really cleaning action. So if the polyps were what we call, I assume they were either tubular adenoma, hyperplastic, and hyperplasia, it's not too much of worrying. In a sense, leave it until the pandemic is over. You have to take that into context in the sense is there a strong family history of a cancer or anything like that. If there's none, then I wouldn't worry. Unfortunately, there's no medicine to take. You need to have a scope. Depending what the purpose is. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari seorang pasien yang ibunya mempunyai polip. Ya. Beberapa bulan terakhir ini sering jadi diare, dan dokter menyarankan untuk endoskopi dan kolonoskopi setiap 2 tahun sekali, dan disarankan untuk segera treatment. Tapi pasien ini nggak bisa keluar negeri, nggak bisa melakukan tindakan apa-apa karena sedang pandemi COVID, ya kita tahu semua. Jadi tanya ke dokter kan harus gimana dan sarannya gimana endoskopi, kolonoskopi ini. Apakah nunggu 2 tahun kemudian masih oke? Karena hari ini sudah 3 tahun seperti itu. Apakah berbahaya? Dokter kan menjelaskan sebenarnya untuk menjawab berbahaya atau tidak harus dicek dulu. Dokter tuh harus tahu dulu itu polipnya jenisnya apa. Ada 2 macam polipnya. Yang pertama adalah jenisnya hyper tadi. Kalau yang hyper itu memang dia memang 80% dari polip yang ditemukan di usus atau di perut manusia itu biasanya yang ini, jenis ini yang tidak berbahaya sebenarnya. Jadi kalau memang kemungkinan ibunya itu mempunyai jenis ini, ya nggak apa-apa, ditunggu aja nanti sampai pandemi mereda baru dilakukan pengobatan. Ya, tetapi perlu digarisbawahi sebenarnya kalau memang sudah diketahui jenisnya jenis yang tidak berbahaya ini, ya tidak perlu dilakukan endoskopi, kolonoskopi sesering itu, seperti itu ya. Yang berikutnya yang harus dikhawatirkan kalau jenisnya itu adenoma, ya kalau adenoma itu yang jenis agak ganas, itu memang harus segera dilakukan pengobatan dan dicek setiap tahun atau 2 tahun sekali untuk memastikan apakah ada pertumbuhan atau perkembangan dari. Selain polip, penyakit mah atau gastritis juga sering dialami oleh kebanyakan orang, terutama para remaja. Ada rumor yang mengatakan bahwa sakit mah bisa menyebabkan kanker lambung. Apakah benar jika penyakit mah bisa menyebabkan kanker lambung? Begini jawaban dari Dr. Kanyukman. So that's, I kind of partially answered it in the last question. Really, is chronic gastritis with Helicobacter, then this is something that we have to really keep a close eye on in the sense it's a manifestation of the underlying problem. So that's where we monitor it on a regular basis, see whether there are any changes. Oke, jadi ada pertanyaan apakah mah itu menyebabkan kanker lambung atau kanker perut? Dijawab itu seperti yang pertanyaan yang tadi kita jawab sebelumnya, bahwa sebenarnya kita harus cek dulu apakah ada terdiagnosa adanya helikobakteri. Kalau memang ada, ya memang arahnya ke arah kanker ya. Jadi memang diobati dulu helikobakterinya. Kalau sudah diobati ya sebenarnya mah biasa. Beberapa penyakit yang ada memang bisa diturunkan dari orang tua. Apakah kanker lambung termasuk penyakit yang bisa diturunkan?
Sebelum menyimak jawaban Dr. Kanyukman, yuk tekan tombol subscribe dulu biar kita tambah semangat buat bikin konten yang mengedukasi kamu. Stomach cancer is hereditary wise, we say is probably only 10 to 15% of people this runs in the family. A lot of it's environmental as well, in a sense, and also related to H. pylori infestation, in the sense that if I summarize it, 10 to 15%, yes, it's hereditary. If you have family members having cancers early, a large proportion, there's certain parts of the world in Korea, China, certain parts of Chile, there's a big population of a pocket of population of people having cancers because it's environmental. We know the diet's related in what they have. And the most important thing recently is the evidence that Helicobacter increases your risk of gastric cancer by 5 to 8% risk. So those are three things. Oke, ini pertanyaannya adalah apakah penyakit kanker lambung ini adalah penyakit turunan, ya, turunan dari orang tua? Jawab berdasarkan sebenarnya iya dan tidak, karena hanya sebagian kecil saja, sekitar 10-15% dari manusia yang mempunyai keturunan penyakit kanker lambung ini. Jadi persentasenya tidak besar. Tapi memang ada beberapa. Nah, tadi poin yang penting adalah gaya hidup sebenarnya. Gaya hidup ini yang membuat seseorang itu lebih bisa terkena kanker lambung. Ya, seperti contohnya, dokter kan memberikan contoh beberapa kelompok orang yang tinggal di Cina dan juga di Korea, yaitu juga memang daerah tersebut banyak sekali orang terkena kanker lambung. Alasannya adalah memang gaya hidup mereka seperti itu, pola makannya dan lain sebagainya. Jadi hanya cuma sekitar 10-15% kemungkinan kita tuh memang menderita penyakit turunan kanker lambung ini. Tapi perlu dipastikan apakah yang penting itu kita ada Helicobacter tidak dalam lambung kita. Kalau ada, kemungkinannya naik lagi sekitar 5-10. Apakah jika hasil pemeriksaan fekal calprotectin tinggi itu menunjukkan adanya masalah pada pencernaan atau usus? Yes, I mean calprotectin is what we call inflammatory marker. It measures the inflammatory cells in the feces itself. So when you have something like Crohn's disease or some inflammation in the bowel, yes, it's saying there's some sort of inflammation there involved, most likely colon, less likely to be small intestines, but you're correct, it's more likely a problem in the colon. Oke, jadi ada pertanyaan, apakah kalau hasil pemeriksaan fekal calprotein tinggi pasti adalah masalah di pencernaan kita, ya, terutama di usus? Dijawab dari dokter Kan, ya betul, kalau memang hasilnya tinggi memang biasanya ada permasalahan di saluran pencernaan dan terlebihnya biasanya memang mengarah ke masalah di dalam usus kita. Ada beberapa syarat agar seseorang boleh divaksin COVID-19. Apakah orang yang sedang menjalani kemoterapi bisa disuntik vaksin COVID-19? Apakah orang yang hamil juga bisa divaksin? Simak penjelasan Dr. Kanyukman berikut ini. Yeah, I mean, recently there have been some studies that shows actually patients who are currently under treatment for chemotherapy can, if they're stable, undergo vaccine. So yes, it can be. Can. Okay, Doc, maybe at the same time I ask you also, if people with pregnancy, can they go for vaccine? Yes. That has also changed in the last 3 to 4 months. People, the kind of advice now is pregnant ladies, people who are on chemotherapy. Yes, they will be encouraged to have the vaccine for sure. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah seseorang yang sedang menjalani kemoterapi bisa divaksin? Dan kalau tidak bisa, kapan bisa divaksin? Jawab dokter Kan bahwa seorang yang sedang menjalani kemoterapi pada penelitian yang terakhir-terakhir ini memang sudah boleh untuk dilakukan vaksin. Jadi segera aja lakukan vaksin. Nanti saya ngasih pertanyaan tambahan, apakah seorang yang hamil juga boleh divaksin? Dokter Kan juga bilang bisa, pada saat ini sudah diperbolehkan. Next. Probiotik adalah jenis suplemen untuk membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan terutama lambung dan usus. Bolehkah pasien yang mengidap autoimun atau kanker mengonsumsi probiotik? Apakah benar jika kita mengonsumsi probiotik setiap hari bisa menyebabkan pembekakan pada paru-paru? Begini jawaban dari Dr. Kanyukman.
I mean, as I mentioned in one of my slides, the only people who shouldn't take probiotics are the ones who are severely ill and they're immunocompromised. So not autoimmune, but cancer are fine, but someone who's immunocompromised. So people whose white cell count are very low, they can't protect themselves against any infection or severely sick. They are the ones who shouldn't have it because the bacteria, there's nothing to suppress it. Even though they're good bacteria, you get bacterial overgrowth and you have fungal infection. So these are ones that shouldn't have it. But otherwise, anyone who has cancer, people who have autoimmune should be able to have probiotics, and it's supposed to be good anyhow. Can probiotics cause lung inflammation? No, there's nothing to suggest that is the case. There's no literature to suggest. It's really the bacteria you take reside in the colon, and it's the chemical composition that causes the benefit. Not as far as I can know, there's no literature to show lung inflammation is worsened. Oke, jadi ini ada yang pasien yang bertanya, apakah seorang pasien yang menderita autoimun atau kanker boleh mengkonsumsi probiotik? Dan apakah benar mengkonsumsi probiotik setiap hari bisa menyebabkan pembengkakan pada paru-paru kita? Dokter kan menjelaskan bahwa meminum atau mengkonsumsi probiotik itu sangat bagus buat tubuh kita, karena setelah minum probiotik akan settle ya, bertahan di dalam usus kita yang menyebabkan banyak kimia yang terbentuk untuk membantu tubuh kita lebih sehat. Jadi banyak orang sebenarnya takut bahwa probiotik ini banyak sekali bakteri yang dimasukkan dalam tubuh kita yang mungkin dapat menginfeksi paru-paru kita. Itu bukan kasusnya, jadi bukan seperti itu. Karena bakterinya ini utuh, jadi tidak ada hubungannya sama pembengkakan paru-paru kita atau infeksi paru-paru kita. Jadi malah disarankan kalau orang itu mengkonsumsi probiotik ini supaya hidupnya lebih sehat. Is one thing you have to bear in mind, taking too much probiotics can cause problems. So you need to have a kind of not too, so there's a limit in which you take because it can lead to overgrowth, bacterial overgrowth. So there's normally 1 or 2 capsules a day, nothing more. Oke, jadi dokter kan juga menambahkan bahwa ya kita harus berhati-hati juga meminum dosis dari probiotik ini, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak ini juga akan memicu banyaknya pertumbuhan bakteri dalam tubuh kita. Minum aja 1 atau 2 pil itu sudah cukup banyak sekali. Jadi seperti tadi dijelaskan 10.000 itu sudah cukup. 10 juta bakteri itu cukup. Jadi jangan lebih dari itu. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tech On TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.